Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farid, NIM 2100158. Di sini saya akan menjelaskan lingkungan dan pembangunan. Permasalahan dasar lingkungan dan pembangunan, ekonomi dan lingkungan, pembangunan berkelanjutan dan akuntansi lingkungan, penduduk sumber daya dan lingkungan, kemiskinan dan lingkungan hidup, pertumbuhan versus lingkungan, pembangunan pedesaan dan lingkungan, pembangunan perkotaan dan lingkungan, lingkungan global dan perekonomian, sifat dan laju perubahan iklim akibat gas rumah kaca, mata pencaharian berbasis SDA, cakupan kerusakan lingkungan yang berasal dari rumah domestik. Ekonomi dan lingkungan. Kehidupan dari setengah lebih jumlah penduduk yang efektif secara ekonomi di negara-negara berkembang sangat bergantung pada lingkungan melalui kegiatan pertanian, seperti halnya pemeliharaan ternak, perikanan, kehutanan, dan pengumpulan bahan makanan. Akibat minimnya kesadaran atau kebutuhan ekonomi, masyarakat mungkin merusak atau menghabiskan sumber daya yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup. 20% penduduk dunia termiskin dari kalangan miskin perkotaan dan miskin pedesaan akan mengalami konsekuensi paling akut dari kerusakan lingkungan. Sustainable Development. Pembangunan berkelanjutan, pola pembangunan memungkinkan generasi mendatang untuk menikmati kehidupan generasi sekarang. Umumnya mensyaratkan setidaknya adanya perlindungan lingkungan minimal. Keberlanjutan atau sustainability mencerminkan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan melestarikan lingkungan. Merajuk pada pemenuhan kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Ini adalah tabel pertumbuhan versus lingkungannya. Apakah mungkin untuk mencapai pertumbuhan tanpa makin merusak lingkungan? Jawabannya pertumbuhan hijau sebagai melibatkan emisi gas rumah kaca yang lebih rendah menjadi inisiatif kebijakan utama di banyak negara. Berdasarkan teori Kuznets, saat pendapatan meningkat, masyarakat akan melindungi lingkungan. Ini kurva lingkungan Kuznets. Pembangunan daerah, pedesaan dan lingkungan. Kisah dua desa. Yang ini ada di desa Afrika Sub-Sahara. Yang kedua ada pemukiman di sekitar hutan Amazon. Desa di Afrika Sub-Sahara, penduduk di desa Afrika yang berlokasi di wilayah semi arid memiliki kebiasaan menambangi pohon-pohon yang tersisa untuk digunakan sebagai kayu bakar untuk memasak dan menanami lahan marginal. Akibatnya terjadi desertifikasi, meluasnya lahan gurun ke wilayah yang terhasil parah, bahkan mengancam lahan-lahan yang produktif sehingga memperparah kondisi lingkungan sekitar. Hampir semua petani di sini adalah pendatang baru yang tertarik oleh janji-janji pemerintah yang menawarkan sebidang tanah secara cuma-cuma. Program transmigrasi yang mendistribusikan hak penggunaan lahan bagi yang bersedia merambah hutan dirancang untuk mengurangi kepadatan kota dan menekan arus migrasi desa kota. Sehingga pembukaan lahan semakin meluas dengan prospek kecil untuk berada di tingkat subsisten. Ini ada pemukiman di sekitar hutan Amazon. Mengapa kondisi di lingkungan di pedesaan memburuk? Yang pertama, pola kehidupan ekonomi acap kali mendorong petani kecil untuk menggunakan sumber daya alam sedemikian rupa guna menjamin kelangsungan hidup di jangka pendek, tetapi menurunkan produktivitas masa depan aset lingkungan. Yang kedua, penyebab dan konsekuensi kerusakan lingkungan di pedesaan bervariasi dari satu kawasan ke kawasan lainnya. Yang ketiga, permasalahan ini akan makin parah oleh adanya perubahan iklim akibat pemanasan global beberapa dasawarsa mendatang. Pemanasan global dan perubahan iklim, cakupan mitigasi dan adaptasi. Cakupan permasalahannya. Daerah berkembang, terutama yang termiskin, mengalami konsekuensi besar akibat pemanasan global. Dampak perubahan iklim sudah terlihat dalam bentuk meningkatkan temperatur udara, melelehnya salju dan es di berbagai tempat, dan meningkatkan permukaan laut. Secara global, curah hujan telah bertambah di Australia, Asia Tengah, Laut Tengah, Amerika Serikat bagian barat, sedangkan di beberapa tempat mengalami kekeringan. Perubahan iklim yang mencakup signifikan menjadi hal yang terelakkan. Oleh karena itu, adaptasi terhadap perubahan iklim di negara berkembang dipandang perlu dalam melindungi kehidupan dan mendapatkan manfaat pembangunan. Model ekonomi dari permasalahan lingkungan. Sumber daya alam milik bersama, sumber daya yang dimiliki secara bersama kolektif atau publik
dan dialokasikan dalam suatu sistem dengan akses tidak terbatas atau diatur sendiri oleh pengguna. Barang publik, segala hal yang memberikan manfaat bagi semua orang dan ketersediaannya tidak akan berkurang jika dinikmati oleh bersama ataupun orang lain. Contoh udara bersih. Kerugian publik, produk atau kondisi yang mengurangi kesetaraan orang lain yang jatahnya tidak akan berkurang apabila digunakan bersama. Contoh polusi. Pembangunan perkotaan dan lingkungan. Perkotaan dan lingkungan, masalah pemukiman kumuh perkotaan, industrialisasi dan polusi udara perkotaan, masalah penumpukan air bersih dan sanitasi. Biaya lokal dan global akibat kerusakan hutan hujan. Kerusakan hutan hujan, perubahan pola penggunaan lahan menghasilkan kontribusi terbesar dalam konsentrasi global gas rumah kaca. Pelestarian hutan hujan merupakan barang publik karena berkurangnya laju konsentrasi gas rumah kaca dan perlindungan keanekaragaman hayati akan memberikan manfaat bagi setiap orang. 20% peningkatan emisi CO2 disebabkan akibat penggundulan hutan. Penggundulan hutan juga dapat mengakibatkan ancaman terhadap keanekaragaman hayati. 12% spesies burung terancam punah, 24% spesies mamalia terancam punah, 30% spesies ikan terancam punah. Biaya kesempatan yang timbul dari pelestarian hutan akan mengakibatkan hilangnya sumber bahan bakar, hilangnya solusi temporer atas kelangkangan tanah dan tekanan penduduk, hilangnya pendapatan valuta asing dari kayu. Negara-negara yang memiliki mayoritas hutan hujan tidak mungkin bertanggung jawab seutuhnya untuk menyediakan barang publik global. Pelestarian hutan hujan, penanaman kembali dan dirambah dengan cara berkelanjutan, mengembangkan pasar alternatif bagi produk hutan hujan lainnya, menyediakan peluang ekonomi bagi kalangan miskin yang bergantung pada perambahan area hutan hujan, dana untuk melestarian dan pemeliharaan hutan hujan tropis. Pilihan kebijakan bagi negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Apa yang bisa dilakukan negara berkembang? Yang pertama ada sikap proaktif untuk beradaptasi dengan perubahan iklim. Yang kedua, kebijakan mengurangi emisi industri. Yang ketiga, peningkatan status ekonomi perempuan. Yang keempat, meningkatkan alternatif ekonomi bagi penduduk miskin. Yang kelima, pengaturan hak milik dan pemilikan sumber daya yang jelas. Dan terakhir, pelibatan masyarakat. Apa yang bisa dilakukan dengan negara maju untuk membantu negara berkembang? Yang pertama ada kebijakan perdagangan, yang kedua pemberian keringanan utang, yang ketiga bantuan pembangunan. Apa yang bisa dilakukan negara maju bagi lingkungan global? Pengendalian emisi, pembatasan impor, dan penelitian dan pengembangan. Kyoto Protocol. RED Plus tidak hanya mencakup pengurangan gas rumah kaca, tetapi juga mencakup peran dan konservasi, manajemen hutan yang berkepanjangan, dan peningkatan stok hutan karbon. Skema ini akan membantu menurunkan tingkat kemiskinan dan mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Ini dia table world population and cumulative deforestation 1800 sampai 2010. Ini gambaran di tahun 2000 dengan 2017. Studi kasus. Haiki, yang pertama tandus, yang kedua ekonomi pertanian subsisten, yang ketiga angka buta aksara tinggi, yang keempat kebijakan yang merusak lingkungan. Gempa bumi berkekuatan dahsyat yang menguncangkan Haiti pada Januari 2010, menghentak kesadaran publik dan krisis dengan skala yang mengerikan, juga berencana kemiskinan dan penderitaan yang senantiasa mendera negara terpenduduk 10 juta jiwa ini termasuk krisis lingkungan. Republik Dominika, yang pertama penuh hutan lebat, yang kedua ekonomi berbasis peternakan sapi, yang ketiga melakukan upaya yang lebih dalam menyediakan modal manusia, yang keempat mencari investasi asing.
Ini dia tabel GDP per person. Terima kasih.